Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang materi menggerakkan ekonomi umat melalui wakaf. Berikut penjelasannya. Potensi wakaf di Indonesia. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial, dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakaf sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka. Karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan Islam. Menyadari akan potensi tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana kemajuan ekonomi dan kesejahteraan umat. Awal mula keseriusan pemerintah mengenai wakaf adalah dimasukkannya aturan khusus wakaf, meskipun baru sebatas wakaf tanah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kemudian guna menjawab berbagai kepentingan masyarakat mengenai wakaf di tahun-tahun berikutnya, pemerintah semakin besar perhatiannya terhadap wakaf dengan dikeluarkannya berbagai peraturan dan undang-undang tentang wakaf. Pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang kompilasi hukum Islam. Ada dua macam wakaf, yaitu wakaf harta tak bergerak dan wakaf harta bergerak. Keduanya memiliki potensi yang cukup besar. Yang pertama, potensi wakaf harta tak bergerak. Di Indonesia potensi wakaf tak bergerak begitu besar. Potensi wakaf tak bergerak didasarkan pada hasil perhitungan luas tanah wakaf yang ada dan estimasi harga tanah. Yang kedua, potensi wakaf tak bergerak. Perkiraan potensi wakaf bergerak khususnya uang yang berkembang dan disampaikan kepada publik juga bervariasi dengan asumsi dan argumentasi yang beragam pula. Menurut Mustafa Edwin Nasution, dengan menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia adalah 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan 500.000 sampai 10 juta berdasarkan asumsi tersebut, maka potensi wakaf yang diperkirakan mencapai 250 juta per bulan. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor penghambat dalam pemberdayaan wakaf. Yang pertama, faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, terus kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam bab 2 pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang kedua yaitu tentang faktor pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen yang modern. Faktor yang ketiga yaitu benda yang diwakafkan. Pada umumnya, tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau musola, sehingga sulit untuk dikembangkan. Masyarakat Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah, selain benda yang tidak bergerak. Padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam, termasuk dengan surat berharga dan uang. Yang keempat, faktor nazir atau pengelola wakaf. Di Indonesia masih sedikit nazir yang profesional. Bahkan ada beberapa nazir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya.
Dengan demikian, wakaf diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi justru sebaliknya, biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Upaya-upaya pengembangan dan pembinaan wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Keberadaan BWI diharapkan mampu mendorong kinerja pengelolaan harta benda wakaf yang lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Dalam melakukan proses pembangunan dan pembinaan wakaf yang ada di Indonesia, perlu berbagai terobosan dan cara-cara yang lebih efektif, mulai dari pengembangan, pembinaan wakaf yang produktif, bentuk-bentuk wakaf, dan lain-lain. Ada beberapa upaya pembangunan dan pembinaan di Indonesia. Yang pertama, menggerakkan sektor wakaf produktif. Dari waktu ke waktu, perubahan dan pemahaman mengenai wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif, yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi untuk kepentingan sosial masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi yang kuat. Wakaf produktif sendiri adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf produktif tersebut bisa meliputi wakaf uang dan wakaf saham. Sekian presentasi dari kami.